Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang korespondensi pada KD 3.2, yaitu menerapkan komunikasi bahasa Indonesia. Sambil disiapkan buku catatannya ya. Nah, untuk materi di pertemuan ketiga, kita akan mempelajari tentang pengertian telepon, macam-macam pesawat telepon, jenis-jenis hubungan telepon. Mari kita simak baik-baik. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang konsep telepon. Nah, kata telepon berasal dari kata tele dan phone. Tele artinya jauh dan phone artinya bunyi. Nah, apa sih telepon? Telepon merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan dan menerima informasi dengan cepat dan bersifat komunikasi tidak langsung. Sebab antara komunikator dan komunikan tidak bertatap muka, tetapi lewat perantara rangkaian yang disebut pesawat telepon. Nah, di samping ini kalian bisa lihat ya, ini adalah gambar tentang telepon. Nah, semisal jika kita ingin menyampaikan informasi kepada orang lain dan orang lain tersebut berada di tempat atau kota yang jauh, nah, otomatis kita bisa menggunakan media, yaitu menggunakan media telepon atau telepon. Zaman dulu, sebelum ada telepon, otomatis kan menggunakan surat sebagai media untuk menyampaikan komunikasi. Semenjak berganti tahun, otomatis media komunikasinya berganti menjadi telepon. Yang kedua adalah macam-macam pesawat telepon. Nah, yang pertama ada intercom. Dalam bahasa Inggris disebut intercommunication, yang artinya komunikasi di dalam. Hubungan di dalam intercom sering disebut juga dengan istilah interphone atau intertelepon. Nah, di samping ini adalah gambar intercom. Nah, untuk intercom ini kalian dapat temui di perusahaan atau organisasi yang besar. Nah, bagaimana sih cara penggunaan intercom? Nah, intercom hanya bisa digunakan di dalam atau di lingkup satu tempat, yaitu perusahaan tersebut. Nah, bagaimana jika orang atau seseorang ingin berkomunikasi dengan orang lain di tempat yang berbeda? Nah, kalau ingin berkomunikasi di tempat yang berbeda, maka tidak menggunakan intercom, tetapi menggunakan pesawat telepon. Kalau intercom hanya bisa digunakan di lingkup satu area tersebut atau lingkup area perusahaan tersebut. Misalnya, biasanya di intercom itu sudah dibuatkan kode-kode ekstensi. Misal, kode ekstensi 100 itu untuk menelepon direktur, 101 untuk sekretaris, 102 untuk manajer. Nah, misal OB ingin telepon atau berkomunikasi dengan direktur. Nah, OB berada di lantai 1, sedangkan direktur ada di lantai 10 misalnya. Nah, kalau berkomunikasi secara langsung agak lama kan, karena OB di lantai 1, sedangkan direktur di lantai 10. Nah, untuk mempercepat komunikasi, si OB bisa menggunakan intercom.
Nah, untuk menelponnya, OB tinggal menekan angka 10100 untuk menghubungi direktur. Nah, dengan adanya intercom dapat mempermudah komunikasi seseorang di lingkup area tersebut atau di lingkup area perusahaan tersebut. Nah, untuk kode ekstensi telepon biasanya antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu berbeda tergantung pengaturannya. Baik, kita lanjutkan ke macam-macam pesawat telepon yang berikutnya. Yang kedua ada pesawat telepon. Nah, jenis pesawat telepon ini sudah sering kalian ketahui dan kalian kenal. Nah, telepon adalah alat untuk menyampaikan informasi secara lisan dari satu pihak ke pihak lain dari jarak jauh, baik dalam lingkungan kantor maupun luar kantor. Nah, kalau pesawat telepon ini komunikasinya bisa di dalam lingkup area kantor atau perusahaan maupun di luar perusahaan. Kalau yang pesawat telepon yang sebelumnya yaitu intercom itu hanya bisa diakses hanya di lingkup perusahaan itu saja karena jaringannya ya hanya di lingkup area itu saja. Kalau pesawat telepon jaringannya itu sudah luas sehingga bisa telepon di jarak yang jauh pula. Jarak yang jauh pula misalnya antar kota, antar provinsi, maupun internasional. Yang ketiga yaitu Private Manual Branch Exchange atau PMBX. Nah, jenis pesawat ini tidak memungkinkan kita dapat berhubungan langsung tanpa melalui operator. Untuk menelepon, penelepon harus terlebih dahulu melalui operator. Penelepon harus menekan nomor yang ditentukan oleh operator. Nah, setelah tersambung, penelepon baru dapat berhubungan langsung dengan nomor telepon luar yang dikehendaki. Umumnya menggunakan ekstensi atau extension. Nah, untuk Private Manual Branch Exchange ini ditemui di masa zaman dahulu. Kalau di masa zaman sekarang sudah tidak menggunakan lagi PMBX. Kalau di masa sekarang alat komunikasinya sudah canggih yaitu menggunakan media telepon. Nah, bagaimana cara menggunakan PMBX? Awalnya kita kan menghubungi operator dulu. Setelah menghubungi operator, kita memasukkan nomor ini yang dituju, misalnya 031 371 8508. Setelah memasukkan nomor, kita harus menekan nomor extension yang ditentukan atau yang kita tuju. Baru kita tekan 102. Nah, 102 itu merupakan nomor extension. Selanjutnya, Private Automatic Branch Exchange atau PABX. Pesawat telepon ini memungkinkan kita dapat berhubungan langsung tanpa melalui operator. Nah, alat ini sudah lebih canggih daripada yang PMBX. Kalau yang automatic ini kita bisa telepon tanpa melalui operator. Jadi bisa langsung telepon ke nomor yang dituju. Nah, PABX ini penelepon dapat berhubungan langsung dengan cara memutar nomor khusus untuk memperoleh saluran keluar.
Setelah itu, penelepon baru memutar nomor telepon yang dikehendaki. Operator dapat pula dihubungi bila diperlukan dengan cara memutar nomor atau kode yang telah ditentukan. Selanjutnya, switchboard atau papan sambungan. Nah, switchboard adalah alat komunikasi yang terdiri dari papan panel yang lebar, yang di dalamnya terdapat saklar-saklar dan instrumen lain yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, papan sambungan ini sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Papan ini adanya di zaman dulu, sebelum teknologi berkembang saat ini. Selanjutnya, loudspeaking telepon atau pelantang suara telepon. Nah, alat ini pasti pernah kalian jumpai atau mungkin tidak pernah kalian jumpai. Alat ini ada di zaman dulu. Bentuknya seperti ini. Cara mempergunakannya yaitu kita tinggal memutar nomor yang dituju. Nah, misalnya ada 10 digit. Nah, kita putar sampai 10 digit. Kalau misalnya ketika kita memutar, kita berhenti di salah satu nomor yang salah. Nah, berarti kita harus mengulangi sampai kita memutarnya dan berhenti di nomor yang tepat. Jadi, kerugiannya seperti itu. Nah, apa sih loudspeaking telepon? Yaitu alat yang digunakan untuk memperbesar atau memperkeras volume suara telepon. Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan alat ini adalah kita dapat meningkatkan kemampuan kerja, meningkatkan efisiensi waktu, dan menerima telepon tanpa harus meninggalkan pekerjaan yang ada. Nah, keuntungannya seperti itu. Kita bisa mengerjakan tugas walaupun kita tidak memegang gagang telepon, karena alat ini sudah dilengkapi loudspeaking telepon. Jadi ketika ada telepon masuk, kita sedang sibuk menulis atau mengetik, kita tinggal menekan tombol loudspeakernya saja. Selanjutnya adalah telepon answering machine atau mesin penjawab telepon. Nah, alat ini lebih canggih lagi dan lebih lengkap daripada pesawat telepon yang sebelumnya. Kalau telepon answering machine, yaitu alat ini dapat merekam atau menjawab setiap pesan atau berita yang masuk. Nah, kecanggihan alat ini itu selain bisa digunakan untuk menelpon, alat ini juga bisa digunakan untuk loudspeaker juga bisa, dan juga bisa merekam pesan yang masuk. Nah, misal kalau kita lupa dengan apa yang kita bicarakan, kita bisa memutar kembali rekaman telepon tadi. Nah, selanjutnya peletakan pesawat telepon. Peletakan pesawat telepon terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada telepon meja atau table phone, yaitu telepon yang diletakkan dan ditempatkan di atas meja. Yang kedua, telepon dinding atau wall phone, yaitu telepon yang diletakkan dan ditempatkan pada dinding. Kalau telepon dinding, bisa juga intercom yang tadi, atau bisa juga pesawat telepon. Yang ketiga ada telepon mobil, telepon kapal, telepon pesawat, yakni telepon yang diletakkan pada mobil, kapal, atau pesawat. Yang keempat, yang terakhir, telepon genggam atau handphone.
yaitu telepon yang bisa dibawa kemana-mana oleh pemiliknya. Nah, yang terakhir ini lebih canggih lagi di zaman sekarang karena bentuknya yang mini dan bisa mobile atau dibawa ke mana-mana tanpa adanya sambungan kabel. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis hubungan telepon. Jenis-jenis hubungan telepon dibagi menjadi 4, yaitu hubungan intern, hubungan lokal, hubungan interlokal, hubungan internasional. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada hubungan intern. Apa itu hubungan intern? Hubungan intern adalah hubungan telepon yang terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Intern kan di dalam. Jadi, misalnya karyawan A telepon dengan karyawan B yang berbeda lantai. Nah, itu hubungan intern terjadi di dalam satu organisasi atau perusahaan. Yang kedua ada hubungan lokal. Adalah hubungan yang dilakukan pada satu lingkup daerah tertentu. Misalnya Surabaya. Nah, jika kita menelepon seseorang di wilayah sesama Surabaya, kita tidak perlu menekan kode area yang dituju. Biasanya kode area telepon Surabaya adalah 031. Nah, kalau kita dan orang yang dituju adalah sesama Surabaya, kita langsung bisa mengetikkan nomor tujuan tanpa harus memasukkan kode area. Yang ketiga, hubungan interlokal, yaitu hubungan telepon antara dua orang yang jaraknya cukup jauh, misalnya antar kota, antar provinsi, namun tetap dalam satu negara. Contohnya seperti apa? Misal, si A berada di kota Jakarta. Ia ingin menelepon si B yang berada di wilayah Surabaya. Jika A menelpon B, maka si A harus menekan kode area telepon wilayah B. Nah, si A kan di Jakarta, si B di Surabaya. Jika ingin menelepon si B, maka si A harus menekan kode area Surabaya, yaitu 031, baru memasukkan nomor telepon yang dituju. Contoh yang kedua, misal, si B berada di wilayah Surabaya, ingin telepon si A yang berada di wilayah Jakarta, maka si B harus menekan kode area telepon si A. Kode area telepon si A yaitu Jakarta. Kalau kode area Jakarta harus menekan 021 baru memasukkan kode area telepon. Nah, semisal jika keduanya tidak menekan kode area Surabaya atau Jakarta, maka tidak akan tersambung ke tempat yang dituju. Nah, kalau berbeda tempat atau wilayah, sebelum memasukkan nomor yang dituju, kita harus memasukkan kode area terlebih dahulu agar tersambung. Yang terakhir adalah hubungan internasional, yaitu hubungan telepon dari seseorang atau organisasi dari suatu negara ke negara lain. Nah, bagaimana cara komunikasinya? Cara komunikasinya yaitu yang pertama kita harus menekan kode area negaranya dulu. Setelah kode area negara, baru kita tekan kode area wilayahnya atau kotanya. Baru kita masukkan nomor telepon yang dituju. Itu kalau hubungan internasional. Sekian penjelasan materi hari ini. Jangan lupa dicatat di buku tulis korespondensi. Tetap aktif,
wabarakatuh.